Kasus baru lagi-lagi terjadi di negara Inggris, tepatnya di kota Wembley. Persidangan pelakunya pun baru selesai dilaksanakan akhir Oktober bulan kemarin. Kasus ini melibatkan seorang wanita tua yang hidup sendirian di Inggris, yang mana dia adalah warga negara Malaysia. Berita kematiannya menjadi pemberitaan utama di televisi negara itu. Dalam kasus ini, kita akan melihat bagaimana rekaman kamera pengintai menceritakan secara jelas apa yang dilakukan oleh pelakunya. Tidak asing bagi kita untuk mendengar sebuah kota yang bernama Wembley. Karena beberapa kasus yang pernah saya bahas juga berkaitan dengan kota ini. Wembley merupakan salah satu kota pinggiran London terbesar yang berbatasan langsung dengan kota itu. Populasinya saat ini mencapai 100.000 lebih, dari yang pertama kali hanya terdapat 6 rumah pada tahun 1547. Di kota ini pula kita akan menemukan seseorang yang pernah tinggal di sana bernama Mi Kuen Chong yang berusia 67 tahun. Dia dikenal di sana sebagai Deborah. Deborah sebenarnya warga negara Malaysia. Dia lahir dan dibesarkan di kota Kuala Lumpur. Tapi pada akhirnya, dia pindah ke Inggris pada tahun 2004 dan menetap di sana hingga kematiannya. Di sana, Deborah tinggal di sebuah rumah 2 lantai dan menyewakan rumah sebelahnya kepada seorang penyewa. Dia juga dikenal sebagai jemaat aktif di gereja Emmanuel Center di Edgware. Dia pun dikenal sangat taat. Tetangganya menggambarkan Deborah sebagai wanita yang menyenangkan dan mudah bergaul. Dia sering mengunjungi tetangganya, membawakan makanan, dan meminum teh serta mengobrol. Dia juga dikenal memiliki suara yang merdu. Karena dia aktif sebagai anggota paduan suara gereja, dia sering terdengar bernyanyi dengan suara indah di rumahnya. Begitulah sebagian kecil memori yang bisa digambarkan tentang Deborah. Tapi, di balik hidupnya yang begitu menyenangkan, di usianya yang sudah tidak muda lagi, Deborah menderita beberapa masalah kesehatan mental sejak beberapa tahun terakhir. Dia didiagnosa menderita skizofrenia paranoid dan stres akut. Untungnya, Deborah memiliki beberapa orang yang bisa diandalkan. Meskipun dia tidak punya keluarga satupun di sana, anggota jemaat gereja lain selalu siap untuk membantu Deborah, yang kemudian mengenalkannya kepada seorang wanita bernama Gemma Mitchell. Gemma adalah seorang ahli osteopati, warga asli Inggris yang sebelumnya tinggal di Australia selama 7 tahun. Namun, pindah kembali ke Inggris pada tahun 2015 dan tinggal bersama ibu serta saudari perempuannya. Sebenarnya, Gemma berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ibunya dulu pernah bekerja di kantor urusan luar negeri Inggris di Australia, dan rumah mereka di Wembley diperkirakan berharga 4 juta pound sterling atau sekitar 71,6 miliar rupiah. Tapi tampaknya mereka sudah jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Rumah mahal mereka yang mereka tinggalkan selama berada di Australia terlantar begitu saja dan tidak terawat. Ketika mereka kembali ke Inggris dan menempati rumah itu lagi, mereka membutuhkan banyak biaya perawatan untuk merenovasi total kerusakan yang terjadi pada rumah mereka. Namun, ibunya sudah tidak bekerja lagi. Begitupun dengan Gemma yang menjadi pengangguran. Sebenarnya, karir Gemma terbilang cukup cemerlang. Dia menempuh pendidikan di sekolah swasta yang mahal sebelum mendaftar di King's College London, di mana dia lulus dari sana di bidang ilmu anatomi dan kemudian bekerja di Australia. Tapi sayangnya, ketika dia kembali ke Inggris, dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai ahli osteopati tanpa adanya transfer tenaga kerja yang sah antara Australia dan Inggris. Dan Gemma dibiarkan tanpa pekerjaan selama beberapa tahun. Ketika dia mengenal Deborah yang berjuang atas penyakitnya, Gemma menawarkan pengobatan dengan penyembuhan spiritual. Jelas, hal ini tidak bisa dilakukan olehnya.
Kondisi kesehatan mental Deborah semakin memburuk. Bahkan Deborah berhalusinasi memiliki hubungan yang akrab dengan Raja Charles dan Boris Johnson. Deborah juga percaya bahwa dia sering berbicara dengan Raja Charles lewat video call, bahkan menata meja makannya untuk menyambut Raja Charles dan Boris Johnson yang katanya akan datang. Meskipun Deborah sudah dibawa ke dokter dan diresepkan beberapa obat, tapi Deborah tidak mau minum obat-obatan itu. Ajaibnya, penyakit Deborah perlahan-lahan membaik tanpa bantuan siapapun. Hidupnya kembali normal seperti biasa dan bisa kembali berkumpul dengan teman-temannya. Tapi, tiba-tiba, pada hari Jumat di musim yang sangat panas, Deborah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Seorang penyewa rumah Deborah di sebelah tiba-tiba tidak menemukan Deborah di rumahnya. Deborah juga tidak dapat dihubungi lewat telepon. Karena sang penyewa khawatir akan kesehatan mentalnya, dia pun melaporkan hilangnya Deborah ke polisi. Dia mengatakan pada polisi bahwa 2 hari sebelumnya dia pergi dari rumah berjalan sendirian. Sebuah rekaman CCTV tetangga juga menemukan pada tanggal 9 Juni ada seorang wanita tua yang berjalan dengan susah payah yang diketahui adalah Deborah. Namun tidak diketahui kemana Deborah pergi pada saat itu. Semua orang diam dan tidak ada yang berani berasumsi. Hanya ada satu orang yang berani memberi informasi kemana Deborah pergi. Dia adalah Gemma, wanita yang beberapa bulan terakhir menjadi teman baru Deborah. Gemma bilang pada penyewa rumah bahwa Deborah kembali ke Malaysia untuk berkumpul dengan keluarga dan menyembuhkan pikirannya. Tapi setelah polisi memeriksa aktivitas Deborah, tidak ditemukan adanya aktivitas yang tercatat di paspornya. Tidak ada juga penerbangan ke Malaysia atas nama Mi Kuen Chong. Rekening banknya pun tidak menunjukkan tanda-tanda Deborah memakai uangnya. Sejak saat itu, investigasi pencarian Deborah pun dimulai. Terletak jauh di barat daya Inggris dan berjarak sekitar 321 km dari Wembley. Kota Salcombe adalah kota kecil yang menjadi destinasi favorit warga lokal di sana. Biasanya, warga Inggris bepergian ke kota itu sebagai turis lokal. 16 hari setelah Deborah menghilang, seorang wanita yang berjalan dengan keluarganya melalui daerah hutan di sepanjang jalan Bennett Road menemukan sesuatu lebih dari yang mereka bayangkan. Mereka menemukan tubuh yang sudah membusuk tanpa kepala di sana. Emergency. Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something, with some flies and stuff. Right, okay. Bear me a second. Let's pop this on. What's the road? Yeah, what road are you on? I'm in Salcombe. You're in Salcombe, sorry. Let me have a look. I can populate, hopefully, where you are. So, Bennett Road, are you quite near the harbour? We're up from North Sands Beach. Hang on, just a Google map. Oh, okay, yeah. So I can see North Sands Bay. Road. Bennett Road, yeah, you are on Bennett Road. Polisi yang dipanggil untuk memeriksa tubuh tanpa kepala itu menemukan sebuah kartu anggota jemaat gereja yang sayangnya diketahui bernama Mi Kuen Chong atau Deborah. Karena tingkat pembusukannya yang sudah parah, autopsi tidak dapat menentukan penyebab kematian Deborah. Tapi, ahli patologi menyatakan ada beberapa serangan, tapi bukan berasal dari tanda-tanda penyerangan hewan, dan memperkirakan Deborah sudah meninggal sekitar 2 minggu lebih, waktu yang pas saat Deborah menghilang. Setelah polisi menetapkan kematian Deborah sebagai kasus pembunuhan, tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan terduga pelakunya.
Teman-teman Deborah yang dimintai keterangan mengarahkan perhatian mereka pada Gemma, karena Gemma sering mengadakan pertemuan spiritual di kebun belakang rumah Deborah. Dari cerita teman-teman Deborah, seminggu sebelum Deborah menghilang, Deborah bilang kalau dia sedang berselisih paham dengan Gemma karena masalah keuangan. Tentu saja, cerita dari teman-teman Deborah menarik perhatian polisi, yang membawa polisi menyelidiki lebih dalam siapa itu Gemma Mitchell. Seperti yang saya bilang di awal tadi, setelah Gemma dan keluarganya kembali dari Australia, mereka tidak punya pekerjaan selain adik perempuannya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rumah lama yang mereka huni pun keadaannya sangat memprihatinkan. Rumah itu dipenuhi perabotan rusak, dinding kusam dan atap yang bolong, kasurnya sudah lapuk dan tua, dan juga dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga yang busuk. Disinilah Gemma dan Deborah mulai bertengkar. Gemma menggunakan kerentanan mental Deborah untuk mendesaknya meminjamkan uang senilai 200.000 pound sterling atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk digunakan memperbaiki rumahnya. Awalnya, Deborah berjanji, tapi setelah keadaan mentalnya membaik, Deborah berubah pikiran. Deborah menyarankan agar Gemma menjual rumahnya yang diyakini masih mahal di pasaran dan bisa menggunakan uangnya untuk membeli rumah baru, tapi Gemma menolak. Gemma lebih agresif memaksa Deborah untuk mencairkan uangnya di bank, tapi Deborah tidak mau. Hubungan mereka menjadi dingin selama beberapa hari. Ketika Deborah merasa cukup muak dengan paksaan Gemma, pada tanggal 8 Juni, diketahui bahwa Deborah mengirim SMS kepada Gemma untuk tidak datang lagi ke rumahnya sebelum Gemma menjual rumahnya. Hingga pada akhirnya, tanggal 11 Juni, Deborah tiba-tiba menghilang. Ketika semakin jelas bahwa Gemma adalah orang yang menarik perhatian polisi, mereka mengumpulkan rekaman CCTV hari kejadian di seluruh kota Wembley, khususnya di sekitar rumah Deborah dan Gemma. Dari CCTV yang ditemukan, pada jam 6:15 pagi, tanggal 11 Juni, Gemma terlihat meninggalkan rumah terlantarnya dengan sebuah koper dan ransel. Saat itu dia menggunakan topi. Pada jam 6:40, dia sudah berganti pakaian, mengenakan masker wajah, serta memasukkan ranselnya ke dalam koper. Rekaman menunjukkan dia berjalan mengarah ke rumah Deborah. Pada jam 7:56 pagi, topinya dilepas, namun dia masih bisa dikenali dari koper dan masker wajahnya. Pada jam 12:59 siang, dia lewat lagi dari arah rumah Deborah dengan 2 koper berbeda. Diduga hampir 5 jam dia di rumah Deborah dan melakukan pembunuhan itu. Koper itu pun terlihat lebih berat dari sebelumnya. Dia juga cukup berjuang membawa 2 koper itu. Di tas kecil di punggungnya, diduga berisi dokumen milik Deborah yang sangat penting untuk Gemma memalsukan warisan. Dia lalu memanggil taksi dan menunggu 40 menit untuk mengantarnya pulang kembali ke rumah. Pada jam 4:16 sore, dia sudah kembali ke rumahnya. Dia pun kemudian pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena jarinya patah. Dia mengaku pada dokter kalau jarinya terjepit pintu. Beberapa hari ke depan, dia tetap menyimpan mayat Deborah dalam koper di rumahnya. Dia juga mengirim WhatsApp kepada penyewa rumah Deborah, serta melaporkan Deborah sudah kembali ke Malaysia selama 1 tahun ke depan. Bergerak ke hari Sabtu tanggal 26 Juni, jam 8:05 pagi, dia memuat kopernya ke sebuah mobil abu-abu gelap. Mobil itu bukanlah mobilnya, tapi dia menyewa mobil itu dari tempat penyewaan mobil malam sebelumnya. Gemma pergi dari rumahnya menuju ke kota Salcombe dengan meninggalkan handphone miliknya untuk menipu penyidik yang berusaha melacak keberadaan sinyal handphonenya,
supaya dia ada alibi kalau dia tidak pergi ke Salcombe. Gemma berhenti di salah satu pom bensin dan terlihat berbelanja di salah satu minimarket, lalu melanjutkan perjalanan jauhnya ke barat daya Inggris. Dari CCTV yang ada di Bennett Road, kota Salcombe, dia terlihat memarkirkan mobilnya di sana, membuang tubuh Deborah di hutan, dan pergi lagi dari sana lewat jalan yang sama. Gemma berpikir bahwa rencananya berjalan sempurna, padahal begitu banyak CCTV yang bertebaran di seluruh kota. Belum lagi, ketika dia berjalan pulang ke kota Wembley, ban mobilnya pun pecah. Dia meminta bantuan seorang tukang reparasi di sebuah bengkel untuk mengganti ban mobilnya. Tapi, tukang bengkel itu memperhatikan Gemma terlihat sangat gugup. Dia juga melarang keras tukang itu untuk memasukkan ban mobilnya ke bagasinya. Tapi, meskipun Gemma berusaha menutup-nutupi sesuatu, tukang itu bisa mencium aroma tidak sedap dari dalam mobil. Gemma berhasil kembali ke rumah, mengembalikan mobilnya. Dia juga membuang koper bekas mayat itu ke atap gudang tetangganya. Polisi saat itu sudah bisa mengungkap kronologi pembuangan mayat Deborah. Namun, butuh 5 hari lagi untuk bisa menemukan tengkorak Deborah. Setelah bukti yang memberatkan terkumpul, secara resmi Gemma ditangkap. Police! Hello there. Yeah, good. Was your answer? Sorry, what's your name? Sorry, we were asleep. You Gemma? Okay, Gemma. Just could you hold a second? Come on, hold a second. Sorry, could I ask Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand just over to your hands. All right, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence. Do not mention one question, something which you later rely in court. Anything you do say may be given evidence, okay? Once we're in the cuffs, Am I allowed to... I'll go explain everything to you, okay? Should I get some Yeah, shoes sorry. then? What? If you want a one sec- inside. Who's inside at the moment? Mother. Your mother? Maybe Okay. raise it. If you want to... Oh, can someone lift that up? Yeah. Let's step back inside. Is anyone else inside? Just your mum? Yeah. There is someone else inside, No, or just that's your just mum? my mum, yeah. All right, do you want to... Should I bring her or... Bring her in. Bring her in? For a minute. Well, yeah. we're just going to come in for a sec, okay? Sure. Setelah Gemma ditangkap, detektif menggeledah rumahnya untuk menemukan bukti yang lebih memberatkan. Mereka menemukan tumpukan dokumen milik Deborah dan menemukan surat wasiat palsu yang ditulis oleh Gemma di komputernya, yang berbunyi, semua harta warisan Deborah akan diberikan kepada Gemma dan ibunya, dengan total harta senilai 700.000 pound sterling atau 12,5 miliar rupiah. Dalam ruang interogasi, Gemma tidak mengeluarkan pernyataannya. And they've said that the person driving the Volvo waited in the car all that time with the windows down and the front door open, the passenger door open, when it was literally chucking it down with rain and it was windy. Why is that, Gemma? The car stank, didn't it, Gemma? Stunk of a dead person. Stunk of Deborah's decomposing body. Is that right, Gemma? No. Pada persidangan yang digelar tanggal 11 Oktober 2022 kemarin, Gemma tetap menyangkal sudah membunuh Deborah. Tapi dia tidak ada pernyataan dan alibi yang kuat tentang apa yang membuatnya menarik koper pada hari kejadian. Tapi, tim pembela Gemma mengklaim bahwa tidak ada yang dapat membuktikan mayat Deborah disimpan dalam koper karena kurangnya bukti DNA. Tidak ada juga bukti perkelahian di rumah Deborah. Tidak diketahui juga bagaimana Deborah meninggal, sehingga tim pembela mengklaim tidak ada senjata yang dapat membuktikan Gemma bersalah. Namun jaksa penuntut juga punya serangannya sendiri. Surat wasiat palsu menunjukkan kalau Gemma mengincar uang Deborah untuk biaya perbaikan rumahnya. Belum lagi,
dari semua rekaman CCTV, terbukti Gemma pergi ke Salcombe, tempat di mana mayat Deborah ditemukan. Gemma juga dinyatakan tidak peduli terhadap hilangnya Deborah, dengan alasan Deborah berangkat ke Malaysia. Sementara, dia sendiri berkencan dengan seorang pria yang ditemuinya lewat online. Belum lagi, Gemma yang lulus dari kuliah bidang anatomi juga ditenggarai memiliki keterampilan memotong tubuh Deborah, meskipun tidak diketahui jelas apa tujuannya. Setelah persidangan yang sengit, pada tanggal 27 Oktober 2022, Gemma Mitchell secara resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan Deborah atau Mi Kuen Chong dengan hukuman penjara seumur hidup minimal 34 tahun sebelum mengajukan bebas bersyarat. Kematian Deborah menjadi headline utama di televisi nasional Inggris, yang menjadikan Gemma Mitchell menjadi terpidana pertama di Inggris yang persidangannya disiarkan langsung di televisi.